tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Ardelia Belvia. Dan aku Aryo Melvi. Dan aku Farel. Kali ini kita mau bahas mengenai kesadaran masyarakat akan sampah plastik nih. Soalnya sekarang ini banyak banget sampah plastik yang ditemukan di mana-mana. Iya benar banget, sekarang ini setiap orang harus disadarkan akan efek buruk bahayanya dari kantong plastik dalam pencemaran lingkungan kita. Penggunaan plankton atau plastik ini harus dihentikan secara permanen. Alih-alih kantong plastik, tas kain atau tas goni harus digunakan untuk menggunakan kantong kertas atau kotak kardus. Jika menggunakan itu adalah pilihan terbaik dan suatu keharusan untuk menyelamatkan lingkungan kita agar tidak terkontaminasi. Iya, ini ya ngomong-ngomong, kalau ingat-ingat peristiwa jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki itu membawa dampak yang sangat besar, apalagi bom ataupun senjata-senjata yang jika dijatuhkan akan meledak, menyebabkan kerusakan ekosistem yang menyebabkan polusi dan berakibat fatal. Jika jatuh di air akan merusak ekosistem air. Jika jatuh di tanah membuat struktur tanah rusak. Iya nih, jadi dengan kejadian itu kita harus sadar betapa pentingnya merawat lingkungan kita. Nah, caranya dengan dimulai dari hal-hal yang mudah seperti membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat dan nyaman untuk dihuni. Tidak lupa untuk memisahkan juga antara sampah-sampah organik dan anorganik. Kenapa sih sampah organik dan anorganik harus dipisahkan? Ya, karena tidak semua zat anorganik bersifat merugikan. Sebagian besar zat anorganik juga dibutuhkan sebagai bahan baku industri seperti urea dan asam sulfat yang bernilai ekonomi. Nah, selain itu saat ini banyak sekali sampah-sampah yang berbahan dari plastik yang dapat menyebabkan tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Maka sekarang ini kita harus sadar mengenai bahayanya menggunakan plastik yang berlebihan. Kita harus menjaga juga dan membentuk habitat flora dan fauna agar tetap bisa berkembang biak dan terjaga kelangsungan hidupnya. Di zaman yang sudah maju ini, kita sebagai manusia juga harus pintar dalam memanfaatkan suatu teknologi yang ada, seperti kita dapat menggunakan mesin pres hidrolik sebagai mesin penguras sampah plastik yang berfungsi untuk mengepres sebagai sampah plastik. Dan ditambah sebagai umat beragama, kita tentunya juga terlibat dalam tugas-tugas gereja dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlibat sebagai anggota masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah tentang penanganan kebersihan lingkungan melalui aksi nyata sehari-hari. Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan yang terjadi di Indonesia dengan mendukung program pemerintah hidup sehat, dengan memilih olahraga yang tidak menambah kerusakan lingkungan seperti bersenam yang diiringi musik, kapan dan dimanapun berada dengan gerakan yang benar yang berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan agar kita menjalani kehidupan yang sehat. Selain berolahraga, salah satu cara menjaga kesehatan adalah makan makanan yang seimbang dengan menjaga pola makan agar tidak terkena gangguan sistem pencernaan seperti sembelit atau sulit buang air besar. Bagaimana sih kok bisa terjadinya sembelit? Ini aku punya jawaban. Sembelit terjadi karena tubuh kurang serat, asupan air, dan kurangnya berolahraga. Jadinya kita harus menjaga pola makan dan makanan-makanan yang bergizi. Wah, gak sadar ya, ternyata kita udah ngomongin banyak hal. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.